BBM naik, BBM naik. Apakah sekarang sudah saatnya kita beralih ke mobil-mobil yang seperti ini? Mitsubishi Outlander PHEV. Jadi dia nggak cuma sekedar masih ada bensinnya, tapi juga udah dibekali sama motor listrik. Jadi harusnya bisa lebih irit, bahkan jauh lebih irit daripada mobil hybrid biasa. Nah, nanti seperti apa ininya bakal gue jelasin apa bedanya sih mobil hybrid biasa dan PHEV, dan kenapa mobil-mobil seperti ini yang sekarang cocok di saat harga BBM tinggi. Untuk lebih lanjut, like dan subscribe, jangan lupa tonton terus videonya sampai selesai. Tapi memang ada sedikit dilema ketika kita memang harus beralih ke mobil-mobil hybrid seperti ini ya. Karena apa? Karena harganya yang masih kebanyakan tuh masih pada mahal-mahal semua gitu. Bahkan si Outlander PHEV ini, itu harganya sejak pertama kali diluncurin sampai ke 1,3 miliar gitu. Nah untungnya di awal tahun itu Mitsubishi seolah-olah mungkin sadar gitu kali ya, ini nggak bisa kemahalan cuy, kalau nggak ntar nggak bakal laku. Akhirnya bandrolnya secara resmi diturunin sampai 400 jutaan lebih. Itu untung banget ya. Sekarang jadi di website resminya itu harganya sekitar 890 jutaan. Itu cukup lumayan menurut gue. Dan pas Gias kemarin itu ada beberapa sales gitu ya, pas ketika iseng-iseng nanya ada lagi diskon 200 juta. Jadi ini mobil berkurang 600 juta. Gila gitu. Itu harusnya sih jadi bisa lebih bikin orang semangat untuk beli. Walaupun setelah didiskon segitu pun ini tetap masih sebuah harga yang mahal sih untuk sebuah mobil ya. Kecuali memang kita pengen mobil-mobil yang ya flagship lah gitu, yang kelas atas. Tapi kenapa sih gitu mobil-mobil kayak gini tuh semahal itu gitu? Apakah itu sebanding ketika kita nggak harus atau mengurangi untuk beli BBM ya gitu ya? Nah ini yang bakal gue jelasin. Oke, layaknya mobil-mobil hybrid ya. Jadi dia bisa bekerja pakai mode EV-nya aja gitu. Tapi apa yang ngebedain PHEV sama hybrid biasa? Dari namanya aja PHEV, itu plug-in hybrid electric vehicle. Nah, masih hafal gue. Nah, jadi dengan kayak gitu, ini mobil nggak cuma sekedar pakai mesin bensin doang untuk ngecasnya, dia juga bisa dicolok, yang artinya jadi bahkan jauh lebih hemat daripada mobil hybrid biasa, karena kan kalau hybrid biasa dia tetap mesin bensinnya ya yang untuk bertugas sebagai genset untuk ngecas. Sementara ini benar-benar kita bisa mengurangi sebanyak mungkin atau seoptimal mungkin si mesin bensinnya ini untuk mensuplai energi ke baterai. Itu enaknya, dan itu kenapa mobil ini bisa lebih irit harusnya daripada hybrid biasa. Terus yang kedua, PHEV itu mode EV-nya nggak cuma untuk di kecepatan rendah. Memang kalau hybrid itu makin macet, makin irit ya, karena yang aktif adalah mode EV. Nah, sementara ini dia bisa aktif mode EV-nya bahkan sampai di kecepatan tinggi. Jadi memang benar-benar berfaedah banget dan pastinya optimal banget untuk ngurangin pemakaian si bensinnya itu gitu. Bahkan udah beberapa hari ini gue coba dari rumah ke kantor yang jarak di bawah 50 km, itu pulang pergi gue nggak harus ngecas dalam kondisi baterai penuh. Dan ini bakal bener-bener berfaedah banget gitu. Sementara mesinnya sendiri dia pakai 2400 cc ya. Cukup besar sih menurut gue. Mungkin karena bodinya juga besar, jadi butuh tenaga mesin yang juga besar. Dan dia punya dua fungsi pastinya, yang satu untuk ngebantu motor listriknya, yang satu lagi untuk ngecas ke baterai. Itu kenapa di tengah harga BBM yang lagi naik kayak sekarang, ya mobil-mobil hybrid kayak gini, terutama yang PHEV ini beneran bakal bermanfaat banget. Setidaknya lo tetap ada pengeluaran untuk bensin, tapi nggak bakal sebanyak mobil konvensional dan sebanyak juga mobil-mobil hybrid yang konvensional biasa. Kira-kira kayak gitu. Sekarang selain dia punya dimensi yang besar yang bisa ngangkut orang banyak gitu ya. Nah, bandrol 800 jutaan itu juga bisa ditebus sama banyak banget fitur-fiturnya yang ini menurut gua sangat-sangat lengkap ya. Dari sisi pengoptimalan power sampai juga di keselamatan gitu. Nah, yang pertama kalau misalnya kita lihat yang membedakan ini sama mobil-mobil biasa, jadi selain ada speedometer di sebelah kanan, di sebelah kirinya ini ada power meter. Jadi di situ ntar kita bisa lihat ada penggunaan eco, ada kapan harus ngecharge, dan juga ada buat putaran mesin. Kemudian bagian tengah itu nggak cuma sekedar fuel meter doang gitu ya, tapi juga ada baterai indikator. Jadi kita bisa memantau keduanya, dan di bagian atasnya itu ada energi flow-nya. Jadi kapan si mesin bensin ini ngecas, kapan mesin bensin ini ngebantu untuk tenaga supaya mesin ini bisa jalan gitu. Nah, terus dia juga banyak fitur-fitur canggih mobil-mobil kekinian ya yang
mobil-mobil lain sebenarnya juga udah banyak ya. Misalnya dia bisa punya adaptive cruise control, ini berguna banget terutama ketika kita lagi di jalan tol menghindari tabrakan beruntun dan kita jadi nggak harus selalu waspada gitu ya. Nah terus kemudian juga dia bisa ada ngerem sendiri, terus ada lane departure warning, pokoknya bisa mengendalikan mobil tetap di jalurnya dan masih banyak lagi fitur-fitur kekinian yang memastikan ketika kita nyetir mobil ini tuh benar-benar aman gitu ya. Udah gitu karena ini dilahirkan sebagai sebuah SUV, Mitsubishi juga punya ciri khas itu ya, terutama di jajaran off-road. Sebenarnya ketika mungkin ya, gue belum pernah nyoba. Kalau misalnya diganti aja bannya sesuai sama all terrain yang kita bisa ke berbagai medan, ban pacul gitu lah ya. Bisa aja ini dipakai untuk off-road ringan karena di sini juga dia ada twin motor 4-wheel drive ya. Jadi dia bisa semuanya bisa bergerak dan ini pas banget untuk di medan off-road walaupun ini mobil hybrid. Kemudian ada mode sportnya juga gitu. Jadi ini yang bisa ngebuat mobil ini tuh jadi kayak punya banyak karakter gitu. Lo mau di perkotaan, mau santai bisa gitu. Lo mau diajak off-road juga ini bisa gitu. Enak banget. Jadi bener-bener dioptimalin untuk penggunaan segala kondisi dan segala suasana gitu. Terus fitur-fitur lainnya juga kayak misalnya dia punya safe charging. Jadi kalau misalnya memang kalian pengen ngoptimalin pengisian baterainya tinggal diklik ini aja, ini mobil bakal ngecas seoptimal mungkin. Kemudian kalau mau mode EV-nya doang yang bekerja, ini juga ada di sini. Dan yang gak kalah penting, mobil ini bisa jadi genset untuk di rumah ya. Untuk di rumah dan itu bener-bener kepake banget. Bahkan waktu di Jepang itu kalau nggak salah pas waktu itu ada bencana gempa. Nah Mitsubishi itu menghibahkan si Outlander ini untuk jadi genset yang ngebantu si korban bencana itu. Kira-kira kayak gitulah. Jadi memang mungkin untuk sebuah teknologi harga 800 jutaan itu terbilang kompetitif ya gitu, walaupun masih banyak orang awam yang anggap ya mobil hybrid itu masih mahal, tapi ya dibalik kemahalannya itu memang ada investasi jangka panjang lah gitu, secara biaya kepemilikan gitu, terutama untuk ngisi bensin atau ganti-ganti oli dan lain-lain. Ganti oli sih enggak, itu mobil listrik ya. Kalau ya hybrid masih tetap ganti oli lah, tapi maksud gue untuk penggunaan bahan bakar ini jadi jauh lebih hemat gitu dalam jangka panjang, walaupun di awalnya lo beli agak mahal. Tapi gitulah kira-kira sekilas tentang kenapa mobil hybrid bisa jadi salah satu solusi di tengah kenaikan harga BBM ketimbang lo langsung beralih ke mobil listrik gitu. Oke, kalau punya komen-komen, punya pertanyaan-pertanyaan juga seputaran mobil hybrid, silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, gue pamit. Peace.